Shalom Jemaat GKMI Salatiga yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda sampai hari ini? Kami terus berdoa agar Bapak, Ibu, dan Saudara semua dalam perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini seharusnya kita bersekutu bersama-sama di gereja untuk menghayati Kamis Putih. Namun demikian, karena situasi masih belum memungkinkan, kiranya video yang dikirimkan pada hari ini bisa menolong kita untuk tetap menghayati malam di mana Tuhan Yesus diserahkan untuk menebus dosa kita semua. Selama aku hidup, ya Allahku. Sebelum kita bersama-sama bersekutu, mari kita berdoa. Saya akan pimpin bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini ya Tuhan, meskipun dalam pertemuan virtual melalui audio dan visual, kami hendak bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan belajar akan firman-Mu, secara khusus untuk menghayati Kamis Putih, malam di mana Engkau diserahkan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau menaungi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga persekutuan ini boleh menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian yang ada dalam PPR 1 nomor 136, Ku Dengar Suaramu. Pujian akan dipimpin oleh Saudara Matius. Ku dengar suaramu memanggil diriku, terima darah Kalvari, sucikan hatiku. Sekarang ku datang padamu, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Yesus memanggilku, kasih-Nya mau memberi harap, sentosa dan iman, sempurna dan suci. Sekarang ku datang padamu, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Sekarang ku datang padamu, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Dan hatiku bersuka. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, teksnya diambil dari surat Wahyu, pasal yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia
yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan, kita menjadi orang yang sudah terbiasa untuk percaya akan segala sesuatu, asal ada buktinya. Artinya, ketika kita mendengar suatu pertanyaan atau pernyataan dari sesama kita, biasanya kita akan kembali bertanya, mana buktinya? Apa yang bisa saya lihat? Apa yang bisa saya dengar sebagai buktinya? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, akibatnya ada sisi positif, ada pula sisi negatif. Dari sisi positif kita belajar untuk menjadi orang yang kritis. Namun demikian, ketika kita di sisi negatifnya juga belajar bahwa kita menjadi pribadi yang mudah tidak percaya akan pernyataan sesama kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Allah mengetahui sifat manusia. Ia tahu sifat kita. Dan kita adalah orang-orang yang perlu bukti. Untuk itu, termasuk ketika kita membicarakan tentang kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita, perlu bukti. Dan syukur pada Tuhan, teks kita hari ini menolong kita untuk menemukan bukti kasih Tuhan Yesus bagi kita. Yang pertama adalah bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita ditunjukkan lewat penebusan dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, pasti kita pernah berbuat kesalahan kepada seseorang. Dan ketika kita menyadari akan kesalahan kita, sebagai seseorang yang sadar, tahu bahwa telah berbuat salah, dan mungkin kita telah merugikan sesama kita, pastilah kita akan segera minta maaf. Bukan hanya itu, ketika kita sadar kita salah, kita sudah meminta maaf kepada sesama kita, mungkin tidak cukup hanya sampai di situ. Melainkan kadang kita dengan rela hati melakukan segala sesuatu untuk menebus kesalahan kita, agar kita sungguh-sungguh dimaafkan. Namun persoalannya berbeda dengan perbuatan dosa. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, kerja keras seperti apapun yang kita lakukan untuk menebus dosa kita sendiri tidaklah cukup untuk menghapusnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur karena Allah turun ke dunia dalam rupa manusia yang kita kenal dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak hanya datang untuk mengajar, untuk menyembuhkan orang sakit, tetapi Ia datang untuk menghapus dosa manusia melalui pengorbanan darahnya di kayu salib sebagai anak domba Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ini berarti kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang telah terbukti adalah pengampunan dosa melalui karya salib. Dan itulah bukti pertama yang kita terima ketika kita membicarakan kasih Tuhan Yesus. Bukti yang kedua akan kasih Tuhan Yesus bagi kita adalah setelah kita ditebus dari dosa, lalu Ia menghimpun kita dan menjadikan kita sebagai suatu kerajaan. Dalam hal ini, kerajaan ini artinya tidak lekang oleh waktu dan dipimpin sendiri olehnya. Ini berarti Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita itu telah mengikat saudara dan saya untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Dan arti yang lebih dalam lagi, kasih Tuhan Yesus Kristus itulah yang menghimpun kita untuk menerima suatu hak istimewa, yaitu keanggotaan kerajaan Allah.
Dan yang berarti bukan hanya dosa yang dihapus, melainkan kita pun telah beroleh kehidupan kekal di dalam Tuhan. Sedangkan bukti yang ketiga, teks kita menunjukkan bahwa Ia telah menjadikan kita sebagai imam bagi Allah Bapanya. Artinya, bagi setiap orang yang telah terhimpun dalam kerajaan Allah, ia tidak hanya terhenti pada keanggotaan pasif, tetapi kita semua telah memperoleh suatu hak sebagai imam bagi Allah. Apa artinya? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita belajar tentang perjanjian lama, seorang imam bukanlah orang yang biasa-biasa saja, bukan orang yang sembarangan. Ia adalah orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Ia memenuhi berbagai persyaratan, bahkan ia mengkhususkan dirinya bagi Allah, dan ia kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, jika kita disebut sebagai imam bagi Allah, ini berarti bahwa kita telah dilayakkan untuk menghampiri tahta Allah dan bahkan untuk melayani Dia dan membawa korban yang harum bagi Tuhan, baik berupa pujian, berupa doa, bahkan penyembahan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, melayani Tuhan adalah bukti kasih yang kita terima di dalam Kristus. Karena kita yang tidak layak dipandang berharga dan dilayakkan untuk melayani Tuhan. Kini pertanyaan yang kita renungkan bersama adalah, apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima bukti kasih Tuhan Yesus Kristus? Yang harus kita lakukan adalah jaga. Jagalah agar hati kita terus-menerus memandang berharga akan kasih Kristus bagi kita. Jika kita mampu menjaga keberhargaan kasih Kristus itu, maka tidak ada satupun yang dapat menggantikan Kristus dalam hidup kita, termasuk penderitaan. Namun jika kita sebaliknya, justru mempertanyakan kasih Kristus akan hidup kita dengan berbagai situasi yang kita hadapi. Kemudian kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Ketika aku kelaparan, ketika aku menderita sakit, ketika aku tidak memperoleh pekerjaan, atau ketika aku tidak menemukan pasangan hidup, atau bahkan pada saat-saat ini ketika kita bergumul bersama menghadapi virus corona. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mempertanyakan kasih Tuhan, di saat itulah sesungguhnya kita telah memandang rendah kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena yang kita kerjakan adalah kita sedang menyandingkan suatu kasih yang luar biasa dan membawa kita dalam hidup kekal. Kita sandingkan dengan kasih menurut ukuran manusia yang tidaklah kekal. Ingat bahwa kasih Kristus yang bernilai kekal tidak bisa disandingkan dengan kasih menurut ukuran manusia yang bernilai tidak kekal. Kasih Tuhan Yesus yang melampaui penderitaan manusia. Justru ketika kita menghadapi pergumulan itu, Tuhan tidak memandang rendah pergumulan kita. Tuhan tidak meremehkan apa yang kita alami, tetapi Ia memandang kita dengan penuh kasih. Teks kita menunjukkan Dia adalah Alfa dan Omega. Dia firman Allah yang hidup, ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan Ia lebih tahu apa yang manusia perlukan. Tetapi kasih Kristus tidak hanya terhenti untuk menjamin kita hari ini saja, melainkan kasih Kristus mengerti akan apa yang kita perlukan nanti, yaitu beroleh hidup berkemenangan di dalam Dia. Artinya kita beroleh pengampunan dosa, dipersatukan dalam kerajaan Allah, dan dilayakkan untuk melayani Dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kiranya permenungan firman Tuhan saat ini
menolong kita untuk menghayati Kamis Putih. Malam di mana Ia diserahkan untuk menebus dosa kita. Sebagai bukti bahwa begitu Ia mengasihi kita. Dan biarlah kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa menjaga keberhargaan kasih Tuhan dalam hidup kita. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Pujian dan pengagungan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan terkait dengan ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Ibadah Jumat Agung dan Paskah masih dilaksanakan di rumah masing-masing dalam bentuk persekutuan keluarga. Oleh karena itu, Bapak Ibu dapat mengikuti panduan liturgi ibadah Jumat Agung beserta video yang sudah dibagikan. Lalu kita bisa bersama-sama berefleksi dan menuliskan hasil refleksi kita pada lembar yang sudah disediakan. Lalu yang selanjutnya adalah ibadah Paskah, juga masih di rumah masing-masing
dan kita akan bersama-sama merayakan Paskah dengan keluarga. Bapak Ibu tetap memperhatikan dan mengikuti liturgi yang akan dibagikan. Bernyanyi bagimu selama ku hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, demikian persekutuan kita hari ini. Kiranya apa yang kita kerjakan ini sungguh-sungguh menguatkan kita dan menolong kita untuk menghayati Kamis Putih. Dan sebelum video ini berakhir, saya mengajak kita semua untuk sekali lagi berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur meskipun dalam pertemuan secara virtual ini, kami boleh tetap bersekutu bersama-sama. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk kesempatan memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah kesempatan ini boleh kami jaga dan kami pandang berharga, seperti kasih Tuhan yang telah melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang indah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.